Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Binting, saya dari kelas CE1E. Sini saya akan mereview evolusi RAM DDR1 hingga DDR5. Di video kali ini kita akan membahas evolusi RAM dari generasi pertama yaitu DDR1 sampai dengan generasi terbaru yaitu DDR5. Kita akan lihat perbedaan kecepatan, konsumsi, daya, serta peningkatan teknologi di setiap generasi. Pertama kita mulai dari DDR1 awal perjalanan. DDR1 adalah generasi pertama dari teknologi Double Dead Red SDRAM yang muncul di awal tahun 2000-an. Ciri-ciri utama kecepatan 266 sampai 400 mega transfer per second, frekuensi efektif 133 sampai dengan 200 MHz, tegangan 2,5 volt, kapasitas per modul biasanya 128 MB sampai dengan 1 GB. Menurut saya DDR1 sudah jauh ketinggalan, tapi pada masanya ini adalah lompatan besar dari SDRAM. Biasanya karena bisa memproses data 2 kali dalam satu siklus clock. Kita lanjut ke DDR2. DDR2 lebih cepat dan lebih efisien. Diluncurkan sekitar tahun 2003 sampai dengan 2004. DDR2 meningkatkan performa dengan clock yang lebih tinggi dan konsumsi daya lebih rendah. Ciri-ciri utama kecepatan 400 sampai 1066 mega transfer per second. Frekuensi efektif 200 sampai dengan 533 MHz, tegangan 1,8 volt, kapasitas per modul biasanya 512 MB sampai dengan 2 GB. Menurut saya, DDR2 membawa peningkatan throughput cukup besar dan mulai cocok untuk aplikasi multitasking dan gaming ringan. Efisiensi dan kapasitas yang lebih baik atau DDR3. DDR3 menjadi standar umum selama hampir 1 dekade digunakan luas di laptop, PC, dan server. Ciri-ciri utama kecepatan 800 sampai 2133 mega transfer per second. Frekuensi efektif 400 sampai 1066 MHz, tegangan 1,5 volt, versi rendah 1,35 volt per DDR3L. Kapasitas per modul 2 GB sampai dengan 16 GB. DDR3 menawarkan keseimbangan terbaik antara performa dan efisiensi dan hingga kini masih banyak digunakan pada sistem lama. Kita lanjut ke DDR4, standar modern yang masih populer. DDR4 adalah generasi yang dipakai pada mayoritas PC modern sejak tahun 2014. Ciri-ciri utama kecepatan sampai 2133 sampai dengan 36.000 plus mega transfer per second. Overclock bisa sampai 5.000 mega transfer per second. Frekuensi efektif 1066 sampai dengan 1066 sampai dengan 1800 MHz, tegangan 1,2 volt, kapasitas per modul 4 GB sampai dengan 32 GB, bahkan 64 GB untuk server. DDR4 menawarkan kecepatan tinggi dan konsumsi daya rendah, ideal untuk gaming, editing, dan workstation menengah. Lanjut yang terakhir, DDR5, generasi terbaru, lebih cepat dan lebih canggih. DDR5 mulai hadir sekitar tahun 2021 dan merupakan standar untuk platform terbaru seperti Intel generasi 12 ke atas dan AMD Ryzen 7000 series. Ciri-ciri utama kecepatan 4800 sampai dengan 84.000 plus 4.800 sampai dengan 84.000 plus mega transfer per second. Frekuensi efektif 24.000 sampai dengan 42.000 plus megahertz.
tegangan 1,1 volt, kapasitas per modul 16 GB sampai dengan 64 GB, hingga ratusan GB untuk server. Teknologi baru. Teknologi barunya ialah PMIC atau Power Management on Module. Yang kedua, ON-G-ECC. Yang ketiga, bandwidth lebih tinggi per channel. Menurut saya, DDR5 menawarkan performa yang lebih baik untuk aplikasi modern seperti AI, rendering 3D, dan gaming AAA dengan frame rate tinggi. Kesimpulannya, DDR1 memiliki kecepatan 266 sampai 400 mega transfer per second, tegangan 2,5 volt, keunggulan generasi pertama DDR. DDR2 400 sampai dengan 1066 mega transfer per second, tegangan 1,8 volt, keunggulan lebih cepat dan lebih efisien. DDR3 800 sampai dengan 2133, tegangan 1,5 volt, populer dan stabil keunggulannya. DDR4 2133 sampai dengan 3600 plus kecepatannya, 1,2 volt tegangannya, keunggulannya ialah cepat, efisien, dan umum dipakai. DDR5 4800 sampai 84.000 plus 4.800 sampai dengan 84.000 mega transfer per second. Itulah kecepatannya, dan tegangannya adalah 1,1 volt. Keunggulannya sangat cepat dan memiliki fitur modern. Dengan perkembangan RAM yang terus meningkat, kita bisa menikmati kinerja sistem yang semakin cepat, efisien, dan stabil. Pilihan terbaik saya ini tentu DDR5, tapi DDR4 masih cukup kuat untuk banyak penggunaan. Sekian dari saya, mobil tank bawa kayu. Thank you. Mikir kids.